Shalom, mari Bapak Ibu dan Saudara kita akan bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kita sudah banyak memuji, menyembah Tuhan, mari kita akan bersama-sama memperhatikan kebenaran firman Tuhan. Ada beberapa bagian ayat kebenaran firman Tuhan. Kita akan bersama-sama memperhatikan dalam kitab Mazmur pasal 56 ayat yang ke-9. Kemudian kitab Yeremia pasal yang pertama ayat 8 sampai yang ke-10. Dan ayat yang ke-16, dan kitab Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai 23. Kitab Mazmur pasal 56 ayat yang ke-9, kitab Yeremia pasal pertama ayat 8 sampai 10 dan ayat 16, dan kitab Ratapan pasal 3 ayat 22 dan 23. Sekali lagi saya mohon Bapak Ibu dan Saudara untuk berdiri, kita akan bersama-sama memperhatikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kitab Mazmur pasal 56 ayat yang ke-9, demikian bunyi firman Tuhan. Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu, bukankah semuanya telah kau daftarkan? Kitab Yeremia pasal pertama ayat 8 sampai 10. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau, demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan, untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Ayat yang ke-16, demikian bunyi firman Tuhan. Maka aku akan menjatuhkan hukumanku atas mereka, karena segala kejahatan mereka, sebab mereka telah meninggalkan aku dengan membakar korban kepada Allah lain, dan sujud menyembah kepada buatan tangannya sendiri. Kitab Ratapan pasal yang ketiga ayat 22 dan 23, demikian bunyi firman Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini Tuhan kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu ini Tuhan boleh memberikan kepada kami pengertian, memberikan kepada kami kekuatan Tuhan. Dan kami bersyukur untuk setiap kebenaran firman-Mu yang senantiasa akan menuntun kami, memperbaharui kehidupan kami. Karena itu biarlah kami dapat fokus pada pagi hari ini, mendengar, merenungkan setiap kebenaran-Mu. Mari Allah Roh Kudus, Engkau yang mengurapi kami semua Tuhan. Baik kami yang ada di gereja ini, maupun setiap umat-Mu Tuhan yang mendengarkan melalui live streaming. Allah Roh Kudus, Engkau yang mengurapi kami semua. Allah Roh Kudus, Engkau juga mengurapi hamba-Mu. Dengan segala keterbatasan dan kelemahan hamba, Kau layakkan hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silahkan duduk Bapak, Ibu, dan Saudara. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita tahu bahwa ketika kita berkomunikasi setiap hari, setiap saat, ya, komunikasi itu berarti proses untuk penyampaian sebuah pesan. Ya. Lewat komunikasi, baik lisan, baik tertulis, kita selalu lakukan dalam kehidupan kita. Tetapi ada sebuah komunikasi yang bukan lewat kata-kata. Komunikasi non-verbal, yaitu lewat air mata. Mungkin Bapak, Ibu, dan Saudara, kenapa kok pagi hari ini gitu ya,
Kitab Mazmur tadi sudah menyinggung tentang air mata. Kok ada ayat-ayat yang lain? Kita mau belajar pagi hari ini. Ada satu bahasa yang bukan disampaikan dengan kata-kata. Karena kalau kita berbicara tentang air mata itu bisa ketika sedih juga nangis, gitu ya Bapak Ibu dan Saudara. Seneng juga bisa nangis. Marah juga bisa nangis. Ketika kita kesakitan kita juga bisa nangis. Tapi pagi hari ini kita akan belajar. Ada satu bahasa yaitu bahasa air mata. Yang mengekspresikan, mengungkapkan kesedihan kita. Penderitaan kita, Bapak, Ibu, dan Saudara. Mungkin tadi ya kok bertanya, kok mengenai air mata sih Bu? Kalau kita mengamati Bapak, Ibu, dan Saudara. Di dalam hari-hari ini. Ada banyak orang yang bisa menangis. Tetapi bukan mengungkapkan atau mengekspresikan kesedihan. Bukankah sekarang ini banyak ketika orang melakukan kesalahan, terus kemudian dia live, dia konferensi pers gitu ya, atau dia mengundang wartawan, terus ngapain Bapak, Ibu, dan Saudara? Nangis-nangis minta maaf. Lalu netizen, nah ini netizen zaman now ini. Mbok kalau berbuat itu mikir dulu, nanti kalau sudah berbuat minta maaf. Ya. Nanti kalau sudah salah minta maaf, di live kan gitu ya. Itu netizen itu kalau ngomongnya begitu. Jadi kita akan melihat dalam kebenaran firman Tuhan, bukan sebuah ketika kita mengekspresikan air mata yang cengeng, air mata yang mungkin untuk memuaskan diri kita, tidak. Tetapi kita akan melihat bahwa di dalam kebenaran Alkitab, kebenaran firman Tuhan. Saya berikan tema tadi, Tuhan memperhitungkan sengsara kita. Tuhan menghargai air mata kita, Bapak, Ibu, dan Saudara. Jadi sekali lagi ini tidak sama dengan orang-orang yang gampang tadi ya. Berbuat salah terus nangis-nangis minta maaf. Berbuat salah terus nangis-nangis minta maaf. Bukan begitu. Atau air mata yang ingin memuaskan diri kita. Bukan. Nah di sini saya berikan contoh Bapak, Ibu, dan Saudara. Bagaimana di dalam Alkitab. Ada 3 bagian kebenaran firman Tuhan yang menunjukkan Tuhan Yesus pun pernah menangis. Mungkin kita katakan, tapi kalau menangis itu kan menunjukkan kelemahan, Bu. Tetap menunjukkan kelemahan. Tidak semuanya kemudian air mata itu menunjukkan kelemahan kita selalu sama dengan seperti itu. Atau menunjukkan bahwa kita adalah orang yang lemah. Cengeng, bukan Bapak, Ibu, dan Saudara. Tetapi dari 3 bagian kebenaran firman Tuhan ini yang sudah saya tulis. Tuhan Yesus naturnya sebagai Allah dan sebagai manusia. Nah ketika Yesus naturnya sebagai manusia, dia pernah menangis Bapak, Ibu, dan Saudara. Ini bukan sembarang tangisan ya. Supaya nanti untuk melengkapi kebenaran firman Tuhan untuk menunjukkan natur manusia, ya mesti nangis. Bukan begitu. Di bagian yang pertama, di Injil Lukas pasal 19 ayat yang ke-14, saya tuliskan di situ, Tuhan Yesus menangisi kota Yerusalem. Jadi nanti kalau kita buka dalam kebenaran firman Tuhan, Injil Lukas pasal 19 ayat yang ke-14. Kenapa Tuhan Yesus menangisi kota Yerusalem? Yerusalem itu adalah pusat peribadahan. Di sana ada bait Allah. Tetapi penduduk Yerusalem itu tidak bisa menerima kedatangan Tuhan Yesus. Mereka tidak menerima Yesus sebagai manusia. Tetapi mereka mau menyambut kedatangan Yesus sebagai
raja di dalam pemerintahan seperti itu. Kemudian yang kedua, di Injil Yohanes pasal 11 ayat yang ke-35. Ini sebuah kisah yang sudah sering kita dengar. Ketika Lazarus meninggal, itu kan ada ya, Lazarus dibangkitkan itu nanti ada ceritanya. Di ayat 33, ayat 34, ketika Maria menangis dan beberapa orang Yahudi ikut menangis ketika Yesus sampai ke rumah. Karena itu kan bersaudara ya, Lazarus, Maria dan Marta. Terharulah Yesus. Jadi melihat Maria nangis, orang-orang nangis. Lalu ayat yang ke-35 cuma ada 3 kata. Maka menangislah Yesus. Kemudian yang ketiga di dalam Injil Markus pasal 14 ayat 32 sampai 42. Tapi di situ kan enggak ada Bu, ketika di Taman Getsemani itu apa? Yesus menangis terseduh-seduh. Tetapi kalau kita perhatikan di dalam kebenaran firman Tuhan ini, Injil Markus pasal 14 ayat 32 sampai 42. Yesus katakan kepada murid-muridnya, ketika dia akan ditangkap, ketika dia akan disalibkan, kamu berjaga-jagalah dan berdoalah. Mereka malah tidur. Ketika di situ di ayat-ayat itu dikatakan hatiku sangat sedih, peluhnya seperti tetesan darah. Hatiku sangat sedih. Ini juga bisa menggambarkan bagaimana sesungguhnya Yesus itu menangis. Karena dia akan menghadapi salib. Dia akan menyelesaikan secara tuntas pekerjaannya untuk menjadi juru selamat, untuk menebus dosa manusia. Bapak, Ibu, dan Saudara, ini 3 hal yang dicatat dalam kebenaran firman Tuhan. Bagaimana Tuhan Yesus pun menangis. Ya, slide berikutnya. Oleh karena itu di dalam kitab Mazmur tadi yang kita baca, Bapak, Ibu, dan Saudara, di situ dikatakan, sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu, bukankah semuanya telah kau daftarkan? Di situ diawali dengan kata sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung. Jadi ini sekali lagi Tuhan menghargai air mata kita. Bukan air mata yang karena kita ingin cari perhatian, bukan. Air mata untuk menunjukkan sesuatu hal bagi orang lain, bukan. Tetapi di sini menunjukkan bahwa sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh dalam kirbatmu. Jadi kita harus memahami kebenaran firman Tuhan ini, Bapak, Ibu, dan Saudara. Kalau digambarkan kita nangis, lah ini maksudnya piye toh kok Tuhan itu nampung di kirbat. Jadi kirbat itu mungkin kalau sekarang, tapi sekarang sudah enggak, jarang ya yang pakai. Kalau kita mau pakai kompres itu ya, seperti dari karet itu ya, zaman dulu itu yang ngompres. Tapi sekarang kan sudah enggak ada ya Bapak, Ibu, dan Saudara. Jadi itu seperti kantong atau wadah. Digambarkan seperti kantong atau wadah dari kulit binatang. Jadi zaman itu ini sebagai kantong untuk bisa minyak, bisa susu, bisa anggur, bisa. Jadi kenapa kok ini harus disimpan Bapak, Ibu, dan Saudara? Kalau kita nangis ya ini air mata jatuh di sini meja, jatuh ke tanah, udah itu dilupakan. Ya kira-kira begitu Bapak, Ibu, dan Saudara. Jadi ketika saya memperhatikan kembali mengulang ayat ini, mungkin kita hanya melihat sekelebat gitu ya. Oh aku tahu ada itu ayatnya tentang air mata itu. Jadi kalau kita nangis air mata kita bisa jatuh ke tanah, dah hilang. Gitu. Tapi ini disimpan. Untuk apa?
untuk menunjukkan bahwa Tuhan mengingat, menghargai air mata kita. Di situ dikatakan Bapak, Ibu, dan Saudara, bukankah semuanya telah kau daftarkan? Kalau orang mendaftar itu berarti diapakan? Dicatat, Bapak, Ibu, dan Saudara. Saya membaca di dalam buku tafsiran. Di kebudayaan Romawi kuno, itu pernah ditemukan di makam orang-orang Romawi kuno itu. Jadi pemakaman waktu itu, di makamnya itu ada botol-botol air mata, Bapak, Ibu, dan Saudara. Atau yang sudah dalam bentuk abu gitu ya, seperti kalau sekarang orang dikremasi gitu ya. Jadi ada tempat guci abu tapi ada botol air mata. Jadi ini ditemukan di kebudayaan Romawi kuno tapi ya. Pernah ditemukan itu di pemakaman itu ada botol air mata. Lah piye Bu carane masuk ke? Mungkin Bapak Ibu bilang, lah piye Bu air mata kok dilebokke botol? Apa botolnya gini terus ini diteteskan gitu ya. Jadi itu kalau kita pakai kain atau apa sapu tangan. Jadi ini nangis gitu karena begitu sedih kehilangan sahabat, kehilangan orang yang dikasihi. Ini sampai seperti sapu tangan itu basah terus diremes, dimasukkan botol. Nah itu air mata, botol air mata. Jadi di tempat pemakaman itu ada botol air mata itu untuk apa? Untuk mengingatkan betapa sedihnya ketika ditinggalkan. Ada yang pernah ngitung, kita sudah berapa ribu liter keluar air mata. Tidak ada ya Bapak Ibu. Jadi ini kebenaran firman Tuhan yang sungguh luar biasa. Menjadi janji penghiburan bagi kita. Air mata itu bisa jatuh ke tanah, air mata itu bisa kemudian hilang, bisa. Tetapi kenapa di sini dikatakan kau taruh ke dalam kirbatmu. Tuhan itu seperti dia menaruh air mata kita di kantong atau wadah. Seperti botol air mata tadi di kebudayaan Romawi kuno ketika orang meninggal. Oh ini ada botol air mata dari orang yang dekat, orang yang mengasihi. Supaya diingat. Oh ada yang botolnya sekian. Wah nangis geru-geru. Ya. Ada yang banyak lagi. Wah ini nangisnya luar biasa. Karena dia sangat kehilangan. Karena dia sangat dekat. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Mazmur 56 ayat yang ke-9. Tuhan mengetahui, Tuhan mencatat, Tuhan melihat semua. Saya tuliskan di situ. Kesulitan kita, penderitaan kita, dan kesesakan kita. Dan Tuhan menghargai setiap air mata yang dicurahkan anaknya atau umatnya. Yaitu kita. Dan disimpan dalam ingatannya. Jadi ini untuk menunjukkan gambarannya seperti ditampung di wadah. Dan Tuhan menghargai dan mengingat dan menyimpan itu dan didaftarkan. Wadah ini kok penuh gitu ya seumpamanya. Karena kita sedang begitu susah hati. Kirbatnya ngasih kebak. Karena kita sangat-sangat susah. Dan Tuhan mengingat bahwa ada seorang anak. Anakku ini yang sedang menangis. Sehingga kirbat ini penuh dengan air mata. Agar dapat menghibur dan memberi jawaban atas pergumulan kita. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, saya tidak tahu di dalam hari-hari ini apa yang sedang kita alami. Orang lain mungkin tidak tahu. Orang dekat dengan kita tidak memahami. Bisa ketika kita berdoa di pagi hari, di malam hari kita tidak bisa tidur. Bantalnya tapi basah
karena kita sedang menangis. Tetapi sekali lagi ini bukan air mata yang cengeng, air mata yang tidak dihargai Tuhan. Dihargai oleh karena air mata ini mengekspresikan bahasa air mata kita ini, mengekspresikan karena kesedihan, penderitaan, kesulitan, air mata pergumulan yang sedang kita hadapi saat ini. Tetapi puji nama Tuhan, janji Tuhan, Mazmur 56 ayat yang ke-9 ini. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, mungkin orang mengatakan, wah tapi kalau laki-laki ya tetap toh Bu. Mosok laki-laki nangis. Ini ayatnya enggak ada ya. Air mataku kaum wanita gitu enggak ada ya Bapak, Ibu, dan Saudara. Air mataku ya laki-laki ya perempuan. Di dalam hari-hari ini saya mendengar, waktu-waktu yang lalu saya juga mendengar kesaksian. Bapak-bapak suami seorang kakek bisa menangis. Ya memang ini air mata itu memang dari Tuhan. Tetapi bukan berarti ketika kita kaum pria, bapak-bapak, suami, kakek gitu, orang laki-laki. Wah yuk isin toh Bu. Wah aku dikira orang yang lemah gitu ya. Tetapi ada di dalam kehidupan kita ini. Orang laki-laki pun, suami pun. Ketika kita sedang menghadapi sebuah pergumulan yang berat. Bukan air mata yang melemahkan, bukan. Bukan untuk menunjukkan kemudian, wah aku lemah ini karena aku laki-laki, karena aku nangis. Dan saya banyak mendengar kesaksian-kesaksian. Bagaimana ketika seorang ayah dia katakan aku ini sampai nangis Bu. Ya dia tidak kemudian vulgar gitu ya Bapak Ibu dan Saudara. Iki lu aku nangis gitu ya enggak ya. Ya kalau laki-laki tentu lebih menjaga ya daripada kita kaum wanita. Tetapi dalam kesaksian Bapak ini mengatakan ketika anakku kariernya ingin ditingkatkan, berarti sekolahnya juga akan ditingkatkan. Lah kami ini punya apa Bu? Sebagai seorang suami, sebagai seorang kepala keluarga, dia katakan saya sampai pada tahap itu. Kemudian aku berdoa dan aku menangis di hadapan Tuhan, aku tidak malu lagi. Nah ini Bapak Ibu dan Saudara. Kita Mazmur pasal 56 ayat yang ke-9. Air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Karena ada seorang ayah, seorang kepala keluarga. Karena dia ingin anaknya untuk lebih meningkat kariernya. Tetapi harus kuliah lagi. Dan ini menjadi sebuah beban pergumulan yang sangat berat. Tetapi dia katakan, aku tidak malu ketika kemudian aku berdoa dan menangis di hadapan Tuhan. Dengan hati yang hancur aku curahkan semuanya. Tuhan ini piye carane. Dan Tuhan mengingat, Tuhan menghargai air mata dari Bapak ini. Apa yang tidak pernah dipikirkan Tuhan sediakan. Ada pekerjaan yang diberikan lagi untuk dia. Sehingga ada tambahan pekerjaan untuk menambah income keluarga. Ada lagi kisah-kisah atau kesaksian dari banyak kaum pria, kaum laki-laki. Sebagai suami mendoakan istrinya. Sebagai seorang bapak mendoakan anak-anaknya. Sebaliknya juga kita, anak-anak mendoakan orang tua. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Silahkan slide berikutnya. Ketika kita belajar dan bersyukur untuk janji firman Tuhan dalam kitab Mazmur pasal 56 ayat yang ke-9. Kita tidak hanya berhenti sampai di sini. Mengapa kita tadi membaca, kenapa Tuhan ingatkan ketika saya menggumuli tentang kitab Yeremia ini.
Seperti Yesus tadi menangisi kota Yerusalem. Jadi kalau kitab Mazmur pasal 56 ayat yang ke-9 tadi, sengsaraku. Berarti itu penderitaannya kita, ya pribadi. Mari kita melihat di kitab Yeremia, karena Tuhan juga ingin kita tidak hanya berdoa. Air mata kita memang ditampung Tuhan. Amin. Tuhan menghargai air mata kita, tetapi Tuhan juga akan mengajar kita pada pagi hari ini supaya air mata kita ini bukan air mata yang egois, Bapak, Ibu, dan Saudara. Jadi sengsaraku, penderitaanku, semua aku. Ketika saya diingatkan dengan kitab Yeremia ini, inilah bagian yang kedua setelah kita berdoa, bergumul, mencurahkan air mata kita. Tetapi Tuhan juga mengajar kita supaya kita tidak menjadi orang yang egois. Air mata kita ini bukan air mata yang egois, Bapak, Ibu, dan Saudara. Nabi Yeremia itu sering disebut nabi yang menangis, nabi peratap. Maka nanti kita akan melihat kitab peratapan, karena kitab peratapan ini juga ditulis oleh Nabi Yeremia. Wah, yo ngenesmen ya Bu, namanya kok sampai nabi yang menangis. Jadi tidak ada Bapak, Ibu, dan Saudara di antara di PL, tidak ada yang nabi yang disebut nabi yang suka nangis, itu enggak ada. Ini cowok loh ya, laki-laki. Kenapa Yeremia ini sampai disebut nabi yang menangis, nabi yang peratap? Kalau kita melihat latar belakang ketika itu, setelah Salomo itu meninggal, kemudian kerajaan Israel itu pecah menjadi dua. Kerajaan Israel yang di sebelah utara itu disebut kemudian Israel ya, kerajaan itu. Kemudian yang selatan itu disebut Yehuda. Ya, jadi disebut Israel bersatu itu kemudian karena pecah, yang utara disebut Israel saja, yang selatan disebut Yehuda. Nah, Yeremia ini dipanggil oleh Allah untuk menjadi juru bicara Allah, untuk menjadi nabi bagi bangsa Yehuda atau Israel yang di sebelah selatan. Kalau kita belajar sejarahnya Bapak, Ibu, dan Saudara. Kenapa kok Yeremia kemudian menangis, banyak mengeluarkan air mata. Di situ saya tulis karena bangsa Yehuda itu tidak memperhatikan apa yang dia katakan. Mereka berbuat dosa, tidak taat, melakukan perzinahan, melakukan kejahatan, penyembahan berhala. Tidak cuma 5 tahun, 10 tahun, tetapi selama 40 tahun. Yeremia bernubuat sebagai juru bicara Allah dan tidak melihat ada dampaknya. Jadi bangsa Yehuda atau orang Yehuda ketika itu hidup dalam dosa. Coba kita bayangkan sejenak Bapak, Ibu, dan Saudara. 40 tahun, itu kira-kira kalau kirbatnya Tuhan itu sudah enggak tahu, saya enggak tahu ya. 40 tahun itu kira-kira kalau nangis itu sudah berapa, apa ini kubik ya, kalau air ya. Berapa liter gitu ya. Sudah enggak tahu lagi. Lalu kemudian pertanyaannya adalah, Lala terus gimana Bu? Kok 40 tahun berarti dia gagal dong. 40 tahun menasehati, mengatakan tentang kebenaran. Kita perhatikan tadi Yeremia pasal yang pertama Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita lihat di situ. Tuhan berjanji di ayat yang ke-8, aku menyertai engkau, lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Loh, Tuhan kan sudah menyertai, Tuhan sudah menaruh perkataan di mulutnya Yeremia. Tapi 40 tahun gak ada yang berubah
Bapak Ibu dan Saudara. Mereka tetap hidup di dalam dosa. Ayat 16 tadi kenapa kita baca. Padahal Yeremia juga sudah mengingatkan kalau kamu tetap seperti ini. Maka Tuhan akan menghukum kamu. Ya enggak kodal bahasa Jawa ini, enggak mempan Bapak Ibu dan Saudara. Di ayat yang ke-10 juga dikatakan bagaimana apa cuma nangis dan nangis. Enggak Bapak Ibu dan Saudara. Mari kita lihat di situ. Ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Mungkin di mata manusia 40 tahun ini, walah cuma nangis toh Ibu. Apa itu berhasil? Kalau ada kita dalam pelayanan ketika kita menggumuli tentang jemaat Tuhan. Aduh bertahun-tahun ini kok enggak berubah. Wis gagal. Kita jangan membuat sebuah kesimpulan ya. Berarti ya sudah gagal. Tetapi di mata Allah Nabi Yeremia ini menunjukkan kesetiaannya, ketaatannya selama berpuluh-puluh tahun. Dia tidak tawar hati. Dia punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Jadi di situ kata kerjanya banyak ya, untuk mencabut dan merobohkan. Wah ini kalau dijelaskan panjang Bapak Ibu dan Saudara. Mencabut kebiasaan atau karakter-karakter yang tidak baik. Tapi ya enggak bisa itu. Enggak ngefek. Ya. Untuk membinasakan dan meruntuhkan. Tetap juga ya, enggak bisa, enggak merubah. Untuk membangun dan menanam. Dia menanamkan benih firman Tuhan, kebenaran ditanamkan. Tapi tidak membangun orang untuk berubah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Orang Yehuda ketika itu sungguh luar biasa kejahatannya. Oleh karena itu, slide berikutnya. 3 alasan kenapa air mata pergumulan Nabi Yeremia ini disebut air mata yang tidak egois, air mata yang menunjukkan empati, simpati, Bapak, Ibu, dan Saudara. Yang pertama, mengapa Yeremia itu menangis? Karena hatinya punya beban dan kasih terhadap bangsanya. Coba kita bayangkan tadi 40 tahun ya. Itu kalau mau diukur berapa banyak air mata. Mari kita melihat kitab Yeremia pasal 9 ayat yang pertama. Kitab Yeremia pasal 9 ayat yang pertama dikatakan demikian. Sekiranya kepalaku penuh air dan mataku jadi pancuran air mata, maka siang malam aku akan menangisi orang-orang putri bangsaku yang terbunuh. Sekiranya kepalaku penuh air. Ada terjemahan yang lain yang mengatakan sekiranya kepalaku ini seperti sumur gitu ya. Sumur itu penuh air dan mataku jadi pancuran air mata. Pancuran itu kayak keran gitu loh Bapak Ibu ya. Jadi kalau dibuka itu ngalir gitu ya. Keran dibuka ngalir. Ayat ini menunjukkan bagaimana tidak main-main. Yeremia itu maka disebut nabi yang suka menangis, nabi beratap. Dia katakan mataku jadi pancuran air mata, siang dan malam aku akan menangisi orang-orang putri bangsaku. Bapak, Ibu, dan Saudara, yang pertama alasannya karena dia punya beban, dia punya kasih ya. Mari kita belajar, bukan hanya tadi kita bersyukur untuk janji Tuhan. Di dalam kitab Mazmur pasal 56 ayat yang ke-9. Wah luar biasa Tuhan menghargai air mataku ditampung Tuhan tahu tentang kesengsaraanku. Tetapi yang kedua kita juga harus belajar.
Ketika kita melihat masih banyak orang-orang yang dekat dengan kita, keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi. Aku sudah cukup lah Bu, menangis itu sudah, aduh kayak air mataku udah habis gitu ya. Mari kita belajar dari Yeremia ini. 40 tahun dia membangun, menanam, merobohkan, membinasakan. Tetapi toh tidak ada hasilnya. Karena dia punya kasih, dia punya beban. Karena itu dia menangisi bangsanya. Bapak, Ibu, dan Saudara, mengapa kita selalu ada doa syafaat sekarang? Mengapa kita juga perlu ada doa syafaat, Bapak, Ibu, dan Saudara? Ini salah satu contoh. Kita tidak hanya berdoa untuk diri kita sendiri, untuk pergumulan kita sendiri. Tetapi kita bersyafaat mengingat orang-orang yang sudah jauh dari Tuhan. Orang-orang yang sangat sulit untuk berbalik kepada Tuhan. Itu yang pertama. Kemudian alasan yang kedua. Untuk apa Yeremia rela menderita agar bangsanya bertobat dan hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Penderitaannya apa toh Bapak, Ibu, dan Saudara? Ini tidak cukup waktu ya. Salah satunya, jadi misalnya ya, Yeremia pasal 12 ayat yang ke-6 di situ dikatakan. Sebab saudara-saudaramu dan kaum keluargamu, mereka sendiri juga berbuat khianat terhadap engkau. Mereka juga bersama-sama di belakangmu. Ini baru salah satu loh ya yang saya bacakan. Dia rela menderita, sudah nangisi bangsanya. Dia juga dimusuhi keluarganya. Dikejar-kejar nabi palsu, mau dibunuh, dianiaya, difitnah, dicaci maki. Ada banyak konflik terjadi. Karena dia kan menyuarakan kebenaran Bapak, Ibu, dan Saudara. Harus bertobat, harus hidup benar. Wah, ini orang tidak senang. Tetapi dia rela menderita agar bangsanya itu bertobat. Ini menjadi pertanyaan bagi kita pada pagi hari ini. Relakah kita? Kita tidak hanya cuma menangisi. Ya, ini ayat firman Tuhan, tadi kata kerjanya banyak ya. Firman itu sudah kutaruh di dalam mulutmu. Tapi waktu kita nasihati orang, oh iya terima kasih, puji Tuhan. Selalu begitu Bapak, Ibu, dan Saudara? Kan enggak. Ya. Sok-sokan gitu ya. Emangnya kowe pendeta? Ya. Apa kowe wis bener uripmu? Wah ngeki nasihat aku nganggo ayat-ayat firman Tuhan. Nah gitu. Ya sudah kita wis pisan iki wae. Ojo ngasih meneh gitu ya. Jadi di sini Yeremia dia dianiaya, dia dicaci maki, dimusuhi keluarganya. Kemudian juga dikatakan tadi dikejar-kejar nabi-nabi palsu. Wah, kalau kita baca di dalam ayat-ayat dalam pasal-pasal penderitaannya luar biasa, Bapak, Ibu, dan Saudara. Lalu yang ketiga, alasan yang ketiga. Apa yang menyebabkan Yeremia tetap percaya bahwa akan ada pemulihan dan berkat untuk masa depan bangsanya. Mari kita lihat di dalam kitab Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai 23. Jadi kalau sudah berhenti sampai di kitab Yeremia, kitab Ratapan inilah namanya aja Ratapan. Ya toh? Kitab ini menuliskan tentang nyanyian kesedihan Yeremia atas kehancuran Yerusalem. Jadi bait sucinya sudah dihancurkan, rajanya pergi, rakyat dibuang gitu ya, berada di pembuangan. Sudah lengkap sudah gitu ya. Udah 40 tahun bandel, sekarang hukumannya datang. Nah Yeremia menuliskan kitab Ratapan yang berisi nyanyian kesedihan Yeremia. Tuhan sudah mengingatkan tapi mereka tetap bandel, sekarang mengalami. Mereka ada di pembuangan dan itu sangat-sangat menyedihkan. Pembuangan itu berarti kan bukan di tempatnya sendiri. Ya. Susah makan, susah segala sesuatu. Nah, di kitab Ratapan inilah
Bagaimana kemudian orang Yehuda atau bangsa Yehuda itu baru mengakui dosa mereka. Nah, alasan yang ketiga saya tuliskan mengapa Yeremia tetap percaya, mari kita lihat. Ini ada pujiannya, ayat ini sudah sangat terkenal. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. 40 tahun di mata manusia dia gagal, tetapi di mata Tuhan dia menunjukkan kesetiaan Nabi Yeremia itu. Dan di tengah-tengah keputusasaannya, tetapi dia masih punya keyakinan, iman Bapak Ibu dan Saudara. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Kalau ada kasih setia Tuhan berarti masih ada pengampunan. Jadi ketika bangsa Yehuda itu kemudian mengakui dosa, Tuhan menerima mereka. Biarlah ini juga menjadi janji bagi kita Bapak Ibu dan Saudara. Aku koyone wis ora sanggup Bu, air mataku entek. Ya. Aku sudah menangis, aku sudah menangisi, aku sudah berteriak kepada Tuhan. Mari kita ingat tentang kitab Ratapan ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Jadi kalau pagi hari masih ada matahari, ya, ada tuh pujian, janjimu seperti apa? Janjimu seperti fajar pagi hari. Jadi kalau pagi hari kita itu masih ada matahari, nah itu janji Tuhan itu masih ada. Kasih setianya senantiasa dinyatakan dalam kehidupan kita. Seperti Yeremia yang punya harapan, masih ada harapan. Yang terakhir, karena itu Bapak Ibu dan Saudara, silahkan slide yang terakhir. Pertanyaan reflektif untuk kita merefleksikan apa yang sudah kita dengar melalui firman Tuhan pagi hari ini. Bagaimana Tuhan Yesus sudah memberikan teladan. Ketika ada satu beban dia pun juga menangis. Bukan satu tangisan yang egois. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan kita menangis? Apakah kita menangis karena pergumulan pribadi atau karena orang di sekitar yang menjalani hidup yang jauh dari Tuhan? Apakah hati kita hancur melihat orang yang kita kasihi jauh dari Tuhan? Apakah kita tetap tekun berdoa meskipun kadang sudah tidak dapat berkata-kata lagi, hanya meneteskan air mata? Karena Tuhan tahu bahasa air mata. Tuhan memperhitungkan sengsara kita dan menghargai air mata kita ketika kita bergumul untuk persoalan pribadi kita dan orang-orang yang masih terikat dengan dosa. Amin.